Materi pertama yaitu definisi dan metode pendekatan hukum tata negara. Dari materi yang saya pelajari berikut, pengertian hukum tata negara atau dalam bahasa Inggris constitutional law dan staatsrecht dari bahasa Belanda adalah seperangkat aturan atau kaidah yang mengatur tentang wewenang negara, hubungan serta tugas dan fungsi negara. Fungsi hukum tata negara adalah yang pertama sebagai dasar hukum, pembentukan struktur, organisasi, dan hubungan tata negara. Dan yang kedua sebagai dasar hukum pembentukan sistem hukum nasional. Menurut titik Triwulan, terdapat 4 jenis pendekatan, yaitu yang pertama yuridis formal, yaitu pendekatan berdasarkan asas-asas hukum yang mendasari tentang ketentuan-ketentuan atau peraturan. Yang kedua adalah pendekatan fisiologis yang berdasarkan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan secara kemasyarakatan, khususnya dipakai di bidang politis. Yang keempat adalah historis. Pendekatan ini yang bersumber dari sudut pandang sejarah. Sebagai hukum yang merupakan jenis hukum organisasi, maka hukum tata negara mempunyai kekhususan, yaitu yang pertama materi muatannya adalah UUD NRI Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Organik. Yang kedua adalah sebagai aturan atau kaidah hukum organisasi, maka HTN berlaku intern. Materi yang kedua adalah sumber-sumber hukum tata negara di Indonesia. Sumber-sumber hukum tata negara di Indonesia adalah segala sesuatu berupa tulisan, dokumen, naskah yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Sumber hukum menurut Sudikmo Mertokusumo yaitu terbagi atas 2 hal. Yang pertama adalah hukum material. Hukum material adalah tempat dari mana materi itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi pandangan keagamaan, keasusilaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Yang kedua adalah sumber hukum formal, merupakan tempat atau sumber di mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk dan cara yang menyebabkan peraturan hukum itu. Yang ketiga adalah konstitusi. Dari materi yang telah saya pelajari, konstitusi sendiri memiliki 2 makna, yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Dari Undang-Undang Dasar suatu negara dikemukakan oleh Hal Skensen, konstitusi yang biasanya disebut sebagai hukum fundamental negara, dasar dari tatanan hukum nasional. Konstitusi sendiri menjadi sumber validitas norma hukum nasional. Tahapan konstitusi dibagi menjadi 3, yaitu konstitusi dalam pengertian politis sosiologis, konstitusi dalam pengertian yuridis, dan yang terakhir konstitusi dalam arti undang-undang tertulis. Konstitusi mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak warga negara dalam hak asasi manusia. Dengan batasan yang tegas, diharapkan penguasa tidak mudah memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya, sehingga hak warga negara akan selalu terlindungi. Keempat adalah sejarah ketatanegaraan. Pemahaman saya terhadap materi ketatanegaraan. Pada materi ini terdapat diskusi kelompok mengenai 5 periode penting dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Sejarah ketatanegaraan di Indonesia tak terlepas dari peristiwa-peristiwa bersejarah yang berpengaruh terhadap fondasi dan bangunan hukumnya. Dari peristiwa-peristiwa bersejarah yang berpengaruh, berikut peristiwa-peristiwa yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, lahirnya Undang-Undang 1945, lahirnya Konstitusi RIS pada tahun 1949, Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, serta bergantinya sistem pemerintahan dalam Konstitusi Proklamasi Kemerdekaan.
yang memuat 3 makna sekaligus, yaitu kedaulatan negara, pernyataan kemerdekaan, serta upaya mengangkat martabat bangsa. Itu dia salah satu di antara banyaknya sejarah ketatanegaraan yang terjadi. Ketatanegaraan Republik Indonesia. Ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perjalanan waktu. Hal ini selain dikarenakan kemerdekaan kita yang mendadak, sehingga masih kurangnya persiapan juga akibat dari kembalinya Belanda yang ingin menjajah dan menguasai Indonesia lagi. Selain itu, sebagai bentuk hukum tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Artinya segala peraturan yang ada di dalam ketatanegaraan haruslah bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga setiap peraturan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, maka peraturan tersebut dihapuskan dari ketatanegaraan Indonesia. Ketatanegaraan Indonesia masih berubah-ubah seiring dengan perubahan konstitusi yang menjadi landasan operasional keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Dalam perubahan tersebut, Indonesia mengalami beberapa fase penting dalam ketatanegaraan Indonesia pada masa Undang-Undang 1945 di awal kemerdekaan, Undang-Undang RIS dan UUD. Yang keenam adalah kedaulatan, bentuk dan kedaulatan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Kedaulatan berasal dari kata daulat dalam bahasa Arab yang artinya kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Maka dari istilah-istilah di atas kesemuanya memiliki arti tertinggi. Jadi, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan tertentu, atau kekuasaan yang tertinggi yang ada di dalam suatu negara. Yang pertama adalah sifat kedaulatan. Yang pertama adalah absolut atau asli. Artinya tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuasaan lain. Kekuasaan yang berada dari rakyat adalah asli karena kekuasaan tersebut tertinggi. Yang kedua permanen atau tetap. Yang ketiga adalah tidak terbatas. Materi yang ketujuh adalah negara hukum dan demokrasi. Sejak amandemen 2 Undang-Undang 1945, negara kita adalah negara hukum sekaligus juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat, demokrasi. Hal ini dapat dibaca di pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang. Dan negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan pasal tersebut, maka jelas negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang berkuasa. Jadi, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, bukan negara hukum yang otoriter. Materi yang ke-8 adalah kelembagaan negara. Kelembagaan negara menurut Undang-Undang 1945, setelah diamandemen lembaga-lembaga menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Lembaga-lembaga ini dapat disebut juga sebagai lembaga tinggi negara. Dengan demikian tidak ada lagi lembaga tinggi negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Semenjak tahun 1945 sampai saat ini, sudah berlangsung 4 periode pelaksanaan Undang-Undang 1945. Pemerintahan daerah. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dekonsentrasi merupakan salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dapat diabaikan. Dekonsentrasi memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai pengikat antara pusat dan daerah. Permasalahan yang selama ini melingkupi penyelenggaraan kewenangan dekonsentrasi harus mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah sehingga tidak terjadi kepermasalahan dan yang berkepanjangan. Dekonsentrasi dalam NKRI dengan diterapkannya PP nomor 7 tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Yang ke-10 adalah kewarganegaraan dan keimigrasian. Warga negara dan penduduk, salah satu syarat berdirinya negara adalah warga negara atau penduduk yang tinggal di suatu wilayah tertentu, rakyat yang menetap di suatu wilayah. Asas-asas
kewarganegaraan, yaitu ada asas ius sanguinis atau law of the blood. Kewarganegaraan ditentukan berdasarkan keturunan dan bukan negara tempat kelahiran. Asas ius soli atau law of the soil. Kewarganegaraan ditentukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Asas ini diberlakukan secara terbatas untuk anak-anak, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Asas kewarganegaraan tunggal. Kewarganegaraan ini untuk menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap individu. Dan yang terakhir adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas. Kewarganegaraan ini untuk menentukan kewarganegaraan bagi anak-anak yang harus disesuaikan dengan ketentuan di dalam undang-undang. Yang ke-11 adalah hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang sudah ada dari diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang mana hak ini ialah anugerah yang wajib dihargai dan juga dilindungi oleh tiap orang untuk melindungi harkat dan juga martabat manusia. Diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945, hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di mana ayat ini berbunyi, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas kesejahteraan. Secara singkat, kewajiban asasi manusia adalah beban atau hal yang harus dilakukan oleh manusia sebagaimana derajat atau kodratnya sebagai manusia, sedangkan hak asasi manusia adalah hak yang harus diperoleh sebagai manusia. Yang ke-12 yaitu lembaga perwakilan. Setelah amandemen UUD Undang-Undang 1945, lembaga-lembaga negara di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Lembaga Kepresidenan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun juga partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum, adalah anggota-anggota yang mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Yang terakhir adalah pemilihan umum. Proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam mulai dari presiden, wakil rakyat, legislatif di berbagai tingkat pemerintahan. Dari ke-13 yaitu peradilan tata negara. Peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 wewenang dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan yang terakhir memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang terakhir adalah di dalam 13 bab itu materi apa yang sangat saya sukai. Materi yang saya sangat sukai adalah materi tentang peradilan, hukum peradilan tata usaha negara, karena di situ menurut saya itu mencakup segala hal yang saya pelajari dalam hukum tata negara ini. Di situ mencakup keseluruhan tentang materi-materi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah saya menyukai karena saya selalu memikirkan bahwa hukum peradilan tata negara di Indonesia ini belum maksimal. Dan maka dari itu saya selalu masih mendalami peradilan hukum tata negara itu sendiri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.